Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Lama sekali nggak berjumpa ya. Di sini Mimin ketemu konsumen ya. Ini ada konsumen ingin memasang lampu LED G2 laser ya teman-teman. Sebelumnya kita bongkar dulu ya bodi sebelah kanan dari motor Suprafit. Kali ini lampu akan dipasang di motor Honda Suprafit. Ya, ini punya teman saya ya teman-teman ya. Masih sangat terawat ya. Kita lepas dulu bagian bodi ya. Untuk samping belakang kita renggangkan, tidak usah kita lepas semuanya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada kabel ya, 2 meter atau 3 meter kalau kurang ya. 2 meter udah cukup. Untuk mengambil 12 volt DC dari baterai aki. Ya, ini untuk posisi saklar. Nanti kita sesuaikan ya teman-teman ya. Oke, kita lepas tutup akinya. Kita ukur-ukur dulu ya kabelnya. Kita kupas dulu kabel LED D2 laser. Di Tokopedia, Shopee, di Allshop ya. Harganya cukup murah teman-teman ya. 50.000 udah dapat 2. Nah, ini ada kedatangan artis FYP TikTok ya yang lagi viral di tahun 2024. Kita tes dulu ya, menyala ya teman-teman ya. Menyala sangat terang. Ini teman saya yang beli dari online shop. 60.000 sudah dengan ongkir ya, cukup murah, efisien ya, irit. Ya. Ini artis FYP TikTok ya. Sam Santiago. Oke. Saya ukur dulu, sesuaikan panjang kabelnya ya teman-teman ya. Usahakan kalau kabelnya kecil kita kasih isolasi atau selongsong isolasi bakar ya teman-teman, supaya aman apabila panas atau putus itu tidak terkena bodi ya. Soalnya kan nanti kalau terkena bodi dari plus baterainya nanti malah konslet. Ini saya sedang ukur dulu panjangnya sambil kita masukkan ke bagian lubang. Ini ada lubang di bagian depan jok, bagian bawah.
Ya, kita tempelkan, diselipkan ke kabel dari motornya ya, atau bisa menggunakan kabel tis. Ini saya gulung dulu ya teman-teman ya. Karena mau saya putar arah motornya untuk pemasangan nanti di depan ya. Ya, kita sesuaikan dulu. Usahakan kabelnya jangan sampai terjepit ya. Jangan sampai tertekan, supaya aman ya teman-teman ya. Saya putar dulu ya motornya ya teman-teman. Oke, ini sudah saya putar, jadi kita bisa melihat bagaimana caranya pemasangan lampu D2 laser untuk braket bawaan lampu. Saya pasang di depan plat nomor ya teman-teman, di bagian sebelah kanan ya. Usahakan nomor plat nomornya jangan sampai tertutup ya, berbahaya nanti, kena tilang malah bahaya. Ini saya sesuaikan dulu untuk tinggi rendahnya sorotan lampu, kita sesuaikan saja. Karena lampu dari bawaan motor ini kurang begitu terang cahayanya ya teman-teman, dan juga agak mendangak ke atas. Ini udah dipasang, sekalian masuk ke baut plat nomor ya teman-teman ya. Ya, ini konsumen saya, teman saya sendiri ya. Pas kebetulan bajunya sama ya teman-teman ya. Ya, kita sesuaikan sambil menunggu, sambil mendengarkan musik ya teman-teman ya. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side. Video ini cukup panjang, tutorial supaya pemasangan lampu lebih jelas seperti ini ya teman-teman ya. Ya, kita kencangkan. Oke, kita sesuaikan kabelnya yang tadi digulung. Akan kita potong
Kita tes dulu nanti ya. Kalau sudah betul menyala, kita lanjut pasang saklarnya nanti teman-teman ya. Kita kupas dulu untuk saklarnya, kabel dari saklar. Ini saya cek dulu dari DC baterai 12 volt. Saya cek dulu menggunakan multitester. Apakah DC-nya sampai ke depan? Ya, kita pasang ya. Jadi kabel 2 plus minus dari aki. Untuk kabel min atau ground kita langsung sambungkan ke kabel min atau ground ke lampu D2 laser ya. Biasanya kabelnya warna hitam, tapi menurut saya jangan berpatokan dengan warna kabel. Kita coba-coba saja, karena kalau tidak menyala berarti kebalik ya plus minusnya. Untuk kabel plus dari aki kita sambungkan ke 3 kabel dari saklar ya teman-teman ya. Ada 3 kabel dari saklar. 1 untuk kabel standby dan 2 kabel ini untuk menyalurkan dari lampu warna putih dan kuning. Selanjutnya kita pasang kabel baterai atau aki 12 volt DC. Kita pasang, kita kencangkan, usahakan kencang ya teman-teman ya, supaya tidak mudah lepas atau ketarik. Kita kupas kabelnya supaya panjang, lalu kita gulung ke baut dari baterai dan kita kencangkan. Oke, kita tutup dulu ya. Ini kita akan membuat dudukan lubang baut untuk saklar ya teman-teman ya. Karena saklar bawaan dari lampu D2 laser dari paketnya itu pemasangannya di setang motor sebetulnya ya. Cuma ini saya akali supaya lebih aman, terhindar dari air terutama ya. Jangan sampai ini basah terkena air, karena sangat rawan cepat rusak ya teman-teman ya. Kemasukan air ini
cepat sekali rusak saklarnya. Maklum ya teman-teman ya, karena harganya cukup murah. Jadi saya umpetin di bagian bawah dekat bodi motor sebelah kanan. Jadi apabila kehujanan ini tidak mudah kemasukan air ya teman-teman ya. Dan untuk braketnya ini besi dari pengunci saklarnya saya potong jadi 2 sebagai dudukan baut untuk saklar. Usahakan kencang ya teman-teman ya. Jangan sampai lepas kabelnya ya. Agar ditahan, kita ganjal dengan busa. Ini lubangnya untuk baut, kita besarkan lubangnya karena bautnya baut yang lancip supaya langsung mengunci dengan kencang ya. Ini ada 3 buah kabel ya teman-teman ya. Untuk kabel saklarnya langsung kita sambungkan, ada 3 buah kabel. Untuk kabel min atau ground kita langsung sambungkan ke lampu. Kabel min atau kabel ground dari aki langsung ke kabel min lampu D2 laser. Dan untuk kabel plus dari baterai atau aki itu kita masukkan ke kabel saklar yang 3 ini ya. Jadi 2 kabel lagi yang dari saklar kita sambungkan ke 2 kabel plus dari lampu D2 laser. Jadi ada 3 kabel jumlahnya ya. Sebelum diisolasi, usahakan dites dulu apakah sudah betul dan sudah benar urutan on off 1 dan 2. Untuk isolasi saya double menggunakan isolasi biasa murah ya, Rp2.000, dan juga di double lebih bagusnya menggunakan isolasi bakar ya teman-teman ya. Itu lebih bagus lagi untuk meredam, mencegah air supaya tidak masuk ke sambungan kabel. Karena sambungan kabel seperti ini bila terkena air
mudah sekali putus ya teman-teman ya. Ya, isolasinya isolasi bakar kita double supaya aman. Kita cek kabelnya lagi di bagian bodi supaya rapi ya teman ya. Ini isolasi bakar, apabila terlalu besar ya isolasi bakarnya, itu bisa kita tekan menggunakan tang ya. Ini sudah saya tes dan menyala sesuai urutan. Untuk on 1 dan 2 ya, karena ada 2 mode. Untuk saklar 1 off, saklar 2 on warna putih atau kuning, dan yang ketiga kalau tidak putih ya kuning. Berarti ada 3 kabel, 3 mode, yang 1 off, yang 2 lampu putih, keduanya lampu kuning karena ada 2 warna ya. Kita sudah rapikan kabelnya, lalu kita pasang lagi, kita sesuaikan seperti semula ya teman-teman ya. Kita pasang lagi bautnya. Di video ini agak saya percepat karena ini prosesnya memang agak lama ya teman-teman ya, karena harus memindah-mindah kamera, lalu sambung lagi, kita video lagi. Kita pasang lagi bodi dari motor Honda Supra Fit. Ini motor yang sangat legend ya teman-teman ya, motor yang sangat irit di kelasnya. Oke, ini akan saya tes kembali setelah dipasang supaya bisa kita lihat hasilnya apakah menyala normal ketika motor menyala. Terima kasih yang sudah mampir di channel ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.